Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kehidupan hari ini, kenikmatan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang selalu senantiasa mensyukuri akan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ada salah satu golongan yang dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, ibadah yang paling afdol buat umatku ialah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdol, yang paling utama bagi umatku ialah Al-Quranul Karim, itu membaca Al-Quran. Kenapa kita mesti membaca Al-Quran? Karena adalah sebagian pedoman kita yang Allah turunkan, surat cinta yang Allah turunkan kepada kita hambanya bagi orang-orang yang beriman. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika Quran kita baca, Quran lalu kita dawamkan, kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah, kita menjadi orang yang terbentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Kita bedah Quran, bukan hanya yang kita bedah lafaznya saja, tapi isi dan kandungannya harus kita bedah, kita kaji, sehingga kita menemukan jati diri, benar-benar orang yang muslim sejati. Bahkan surga, kata Rasul mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama ialah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Berarti orang yang membaca Al-Quran yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Quranul Karim, cover dari Al-Quran dengan bacaan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Berarti ketika orang yang membaca Al-Quran, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Kita lihat di covernya dengan bertulis Al-Qur'anul Karim. Berarti ketika seorang hamba Allah, umat manusia, ketika membaca Al-Quran sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena semua isi kandungan itu adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala, berita dari Allah Subhanahu wa taala, surat cinta yang Allah turunkan kepada kita orang yang beriman agar kita selalu senantiasa mengkaji, menggali Al-Qur'anul Karim. Bahkan ketika Quran ini kita bacakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan di rumah tangga kita, Quran dengan baca surat-surat tertentu, silakan, mulai surah Yasin, Al-Waqiah, Tabarak dan sebagainya. Itu rahmat Allah turun. Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari itu apa? Malaikat-malaikat Allah mendengarkan, menyaksikan lantunan Al-Quran yang kita keluarkan dari lisan kita. Bukan hanya malaikat Allah yang menyaksikan, yang mendengarkan. Semut, binatang yang melata, angin, udara dan seterusnya, bintang, bulan, hari itu mendengarkan dan menyaksikan ketika seorang hamba melantunkan ayat suci Al-Quran. Berarti tidak main-main ketika seorang membaca Al-Quran ditatap oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan arsy-Nya Allah bergetar.
Bukan hanya sampai di situ, bahkan surganya Allah bergetar seakan-akan ada yang mengetuk pintu. Siapa yang mengetuk pintu tersebut? Ternyata ada seorang hamba yang melantunkan, membaca ayat surat cinta yang Allah turunkan kepadanya. Lalu diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Anaknya diajarkan untuk baca Al-Quran. Nah, ayo kita baca Quran. Alif fathah, alif kasroi, alif domau, a, i, u, dan terus sampai Iqra 1, sampai Iqra 6, sampai ke Al-Quran. Istrinya pun diajarkan Al-Quran. Subhanallah, alangkah bahagianya keluarga tersebut. Turun cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah banggakan kepada keluarga tersebut yang memang Baitul Quran dijadikan rumahnya rumah Quran. Quran ini simpel, kita bisa bawa Quran dengan berbagai macam Quran. Ada Quran yang kecil, boleh kita bawa ke kantor, baca Quran dalam waktu lenggang. Habis selesai pekerjaan kita, baca Quran, hafalkan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Terus dan seterusnya. Baca lagi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ar-Rahman dan seterusnya. Anak membaca surat Ar-Rahman, istri membaca surat Al-Waqi'ah, bapaknya membaca surat Al-Baqarah. Seakan-akan terciptalah nuansa keharmonisan Al-Quran berada dihadirkan dalam rumah tangganya. Sudah pasti selamat dunia akhirat. Sudah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Quran dihadirkan di dalam rumah tangga kita. Terkadang kita asyik, anak lebih digalakkan dengan handphone, dengan laptop, berjam-jam di handphone, main game online, la ilaha illallah. Sedangkan azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah lewat zuhur, masih asyik nih anak untuk main game online. Padahal kita ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, padahal kita pemimpin dari rumah tangga kita. Lalu kita biarkan mereka asyik untuk menikmati handphone, main game online. Padahal azan berkumandang, kewajiban untuk sholat dibiarkan saja. Setelah mereka masuk waktu asar dan seterusnya berani meninggalkan sholat, kita biarkan saja. Mereka berani meninggalkan sholat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alangkah ruginya keluarga tersebut, jauh dari nilai agama. Kemudian Quran terpajang di meja atau di lemari, terpajang la ilaha illallah, nggak dikebet, nggak dibuka la ilaha illallah. Kita biarkan saja Quran menjadi hiasan dinding. Anak kita asyik main game online, kita biarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajak anak kita, ayo kita didik anak kita menjadi orang yang pandai, cerdas membaca Al-Quran. Kenapa? Quran ini akan menyelamatkan suami, istri, anak. Ketika mereka jauh daripada Al-Quran, berarti akan mendekatkan keluarga tersebut ke nilai suasana seperti rumah bahtera neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita bagi orang yang pembaca di ashabi. Nanti Quran itu akan menerangi kita dalam alam kubur. Bukan hanya sampai di situ, Quran nanti akan membela kita, dan Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa sih? Kepada orang yang selalu gemar membaca Al-Quranul Karim. Ingat, satu huruf 10 hasanah. Kita berapa kali membaca Al-Quran, misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Terus
Seakan-akan Quran ini memberikan kehidupan kepada rumah tangganya. Kemudian satu huruf, dan Rasul mengatakan Allah akan berikan 10 hasanah kebaikan-kebaikan. Yang pertama, sesuai dengan niat kita. Quran ini menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini menjadi obat ketika kita galau, kita stres dalam kehidupan kita. Kita buka Quran, la ilaha illallah, memberikan ketenangan buat kita, kesejukan buat kita, damai terasa di diri kita, hilang kesulitan, hilang sesuatu yang memang membuat diri kita kegalauan, maka akan tumbuh rahmat Allah, ketenangan jiwa, dan rumah yang kita tempati akan terasa kehadiran hawa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf 10 hasanah. Apa sih 10 hasanah? Kita dihindarkan dari segala musibah, kemudian bahaya yang menimpa diri kita. Kemudian kebaikan-kebaikan Allah akan ganti semua yang tadinya sulit. Allah berikan kemudahan. Banyak sekali dahsyatnya keunggulan, pahala yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya ketika mereka melantunkan, mendakwamkan, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jalannya pun berbeda, tingkah lakunya pun berbeda dari antara yang lain. Kenapa? Quran hadir di tengah hatinya. Hatinya selalu ingat surat-surat pilihan yang dibaca, dia menghafalkan, dan hatinya tidak ada kemobrokan seperti kuburan. Dihadirkan Quran di hatinya. Hari itu, Masya Allah, maka dia hidup di kegersangan situasi kondisi, dia hidup dengan ketentraman, kesejukan. Kenapa? Nilai Al-Quran hadir di dirinya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Dan orang yang beriman, ketika dilantunkan ayat suci Al-Quran dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia semakin dekat dengan Allah, dengan melintasi dirinya kepada Allah, dengan berdialog kepada Allah, diskusi kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dengan melewati Al-Quranul Karim. Semua isi kandungan Al-Quran, ketika orang yang beriman melafazkan, pasti dapat jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Allah bagi orang yang selalu gemar membaca Al-Quran? Jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan ketika kita berdialog kepada Allah, diskusi kepada Allah melewati Al-Quran. Allah sampaikan pesan yang baik kepada hamba bagi orang yang gemar membaca Al-Quranul Karim. Allah berikan rahmat, ampunan, kesuksesan yang dia raih, tercapai cita-citanya, dikabul segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup antara yang hak dan yang batil, dia paham dan mengerti hukum yang dalam Al-Quran digali, dan pada akhirnya dia paham makna hakikat hidup di dunia. Quran ini salah satu memberikan perbedaan antara yang hak maupun yang batil. Konsep rumah tangga, konsep untuk menjadi pemimpin, leadership, konsep untuk menjadikan suatu usaha, bisnis dan sebagainya, dengan aspek kenegaraan kita pasti ada dalam kandungan isi ayat Al-Quran. Semua tercipta dan terkonsep dan terprogram di dalam Al-Quranul Karim. Ingin jadi orang kaya, ada dalam Al-Quran. Ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, ada di Al-Quran. Ingin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di Al-Quran. Ingin hidupnya tenang, ada di Al-Quran. Semua aspek secara global semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana tergantung orang yang ingin membedahnya, mengkajinya, mengamalkan isi kandungan ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya Rasul mengatakan afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling afdal ialah orang yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Suci, kesuciannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita yang menjaganya? La yamassu ilal mutahharun. Jangan sembarangan untuk menyentuh Al-Quran. Berwudu terlebih dahulu, ada adabnya untuk menyentuh Quran. Inilah
Orang yang paham pada hakikatnya ketika Al-Quran Allah turunkan kemudian diamalkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kantor baca Quran, di sawah baca Quran, TNI baca Quran, Polri baca Quran, kemudian bawahan baca Quran, atasan bosnya baca Quran, menteri baca Quran, presidennya baca Quran, legislatifnya baca Quran, kemudian gubernurnya baca Quran, RT-nya baca Quran, RW-nya baca Al-Quran, hansipnya pun baca Quran. Ketika Quran diumumkan di bumi ini, pasti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan mengangkat semua bala dan musibah di negara kita, dan Allah turunkan keberkahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Quran dibumikan di negara kita, negara Indonesia. Oleh karenanya, teruslah berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Ketika per ayat, per huruf per ayat dan seterusnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Allah bagi orang yang gemar membaca Al-Quran adalah rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan Allah akan berikan ketika dia wafat, masuk ke liang lahat, ke alam barzah, sudah pasti Quran ini akan memberikan kehangatan di tubuhnya. Dan insya Allah tidak akan tersentuh yang namanya azab kubur. Terlebih lagi adalah binatang yang akan menggerogoti tubuh kita. Kenapa? Karena di dunia kita sudah mengamalkan Al-Quran dan sudah membaca Al-Quran. Ditutup dengan akhir hayat kita dengan Al-Quran, maka pasti Allah akan memberikan kekuatan kepada tubuhnya dengan disinari Al-Quranul Karim. Pemirsa TV One dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat yang unik dalam Al-Quran. Bukan hanya kita pandai membaca Al-Quran, lalu bagaimana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Quran menyampaikan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan bagi orang yang diberikan petunjuk. Hudan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Quran diamalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh melewati Al-Quran, keluarkan infak sedekahmu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibaca. Kemudian ada perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Masya Allah. Walladzina yu'minun, dipercaya dengan yang gaib. Wa yuqimuna sholat, kemudian dia berdiri di sholat 5 waktu dia tertinggal, menjalankan perintah Allah, taat tunduk patuh dengan sholat 5 waktu dia tertinggal. Wa yuqimu sholat wa yu'tu zakat, kemudian Allah menyuruh dia berzakat. Dia paham khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tutahhim wa tutahhirum wa tuzakim biha. Allah menyuruh dia agar diambil hartanya sebagainya untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan tubuhnya, untuk mensucikan kepribadiannya. Dia paham diberikan harta yang terbaik, wa anfiqu mimma razaqnahum, diberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, dia mengamalkan apa yang menurut Allah perintahkan, diamalkan. Razaqnahum yunfikun, harta yang dia punya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti ketika diamalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk orang-orang min ahli salihin, orang yang ahli kebaikan. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat-kalimat Allah per ayat buhur pasti ada asbab yang Allah ingin sampaikan kepada kita hambanya. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya dalam Al-Quran, laksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita jauhi kemungkaran dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita beramal, amalkan terus kebaikan-kebaikan, lakukan yang terbaik buat Allah. Kemudian Allah memerintahkan kita agar memberikan makan fakir miskin. Kita punya harta, berikan. Kenapa?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kabar kepada kita orang yang beriman ketika ada kalimat, ayat ataupun surat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum dianggap sempurna haji, puasamu, salatmu sebelum engkau menafkahkan harta yang kamu cintai, harta yang kamu sayangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gemetarlah hati orang yang beriman. Spontan diberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Quran memerintahkan dirinya untuk menjauhi kemaksiatan, dijauhi kemaksiatan. Dijaga dirinya, dijaga nafsunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibaca kalimat per ayat dan seterusnya, ada perintah-perintah Allah diamalkan. Inilah orang yang beriman, ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tatapan rahmat. Kemudian hidayah Allah turunkan. Akhirnya orang tersebut menjadi kualitas kehidupannya. Kenapa? Terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menjaga Al-Quranul Karim. Orang yang menjaga Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang yang meremehkan Al-Quran isi kandungannya. Bahkan ada sebagian orang yang menginjak-injak Al-Quran. Bahkan ada sebagian orang yang melempar Al-Quran. Bahkan ada sebagian orang yang menduduki Al-Quran dengan sengaja. Ironis sekali. Padahal orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, ada kelakuan yang kurang baik, berarti bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, yang selalu senantiasa menjaga ayat cinta, surat cinta yang Allah turunkan kepada dirinya, dijaga dengan semestinya. Oleh karena jadikan kepribadian kita kepribadian yang orang selalu gemar baca Al-Quran. Situasi kondisi bagaimanapun tetap selalu Quran dipegang, taruh di dada. Penyakit yang kita derita, dunia terlalu banyak disibukkan oleh di hati kita. Kosong dengan Al-Quran, kosong dengan hafalan Quran. Tidak ada Al-Quran di hatinya, tidak ada Al-Quran di dadanya. Orang seperti ini, kata Rasulullah, seperti kuburan. Baunya busuk, selalu ada kedengkian, marah, emosi yang tidak habis-habisnya. Tidak menerima semua ketentuan dari Allah. Kenapa? Quran tidak ada di hatinya, Quran tidak ada di dadanya. Dan ini menjadi kolbun marid, hati yang penyakit. Kolbun mayit seperti mayit yang tidak bergerak, hanya duniawi saja yang dia cari. Quran dijauhkan, padahal Quran adalah pedoman bagi kita umat Islam. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita hiasi rumah tangga kita dengan Al-Quranul Karim. Mari kita hiasi diri kita menjadi orang yang selalu gemar membaca Al-Quran, agar kita lurus hudal linas, diberikan petunjuk oleh Allah sebagai petunjuk rahmatan lil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.